Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang non muslim, kenalkan, karena ini video pertama untuk saya. Perkenalkan, saya admin, berikut juga trader magang di channel Duta Trader. Guru saya pernah mengatakan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Itu salah satunya dengan berdagang, yang mana dagang itu banyak makna. Salah satunya bisa juga kita berdagang opsi, berdagang saham, berdagang produk-produk digital. Dan kali ini saya pun akan melakukan salah satu cara, yaitu berdagang di binary ya, menggunakan platform yang sudah banyak dipakai oleh banyak orang. Saya rasa di Indonesia banyak trader yang menggunakan platform ini, yaitu broker Quotek ya. Kita langsung saja ke layar Quoteknya. Semoga saya tidak deg-degan ya teman-teman, karena ini pakai akun orang lain. Saldonya cukup lumayan, kurang lebih sekitar 10 jutaan. Semoga kalau saya loss nanti yang punya akun gak marah ya. Dan semoga juga bukan uang dari hasil pinjaman online. Kita akan coba menggunakan dua indikator ya di pasar ini. Kita akan cari indikatornya. Yang pertama ini sudah terpasang ya teman-teman. Kebetulan tadi saya sempat trading juga di akun ini menggunakan indikator RSI 10. Yang mana kalau misalkan teman-teman belum tahu bagaimana cara pasang indikatornya, bisa klik aja di sini indikator, terus cari RSI, pasang aja 10, RSI 10, terus RSI 25 sama 100. Tapi kali ini saya akan coba pasang lagi satu indikator menggunakan indikator ini, moving average, menggunakan periode berapa ya, periode, kita coba menggunakan periode 25. Periode 25, terus saya akan kasih warna kuning. Ini udah terpasang ya. Terus tiga garis ya. Balik lagi ke moving average, tambah lagi periode 50. Saya akan kasih warna biru. Maaf ya, ini kebetulan di pinggir jalan, jadi kalau banyak suara-suara motor harap dimaklum. Sudah 2 garis terpasang, satu lagi akan dipasang 100. Moving average 100, kasih warna merah. Sudah terpasang, 2 indikator terpasang ya. Satu menggunakan RSI 10 dan satu lagi moving average. Garis SMA nya ini. Warna kuning pakai 25, warna biru pakai 50, terus SMA 100 warna merah. Kita akan coba cari momentum dari sinyal yang diberikan oleh kedua indikator ini. Kita akan coba cari pasarnya terlebih dahulu ya. Ini ada pasar ini, tapi kita cari dulu yang lain. Kita akan cari yang minimal 80% aja. 80%. Sebagian ditutup ya pasarnya ya, kita cari yang buka. USD CAD, Euro USD, kita akan coba 3 dulu aja ini. Telat nih, sepertinya di sini ada momen. Kalau misalkan kita lihat dari indikator RSI 10, ini kan ada garis merah atas sebagai resisten, ini garis support. Anggap aja ini garis support yang warna merah di bawah, terus di tengah ini sebagai pergerakan harga saat ini.
barusan sudah menyentuh nyaris menyentuh support yang bawah ini. Kita akan coba berapa menit ya, 5 menit kali ya, 3 menit. Kita coba 3 menit. Terus ini kan saldonya sekitar 10 jutaan, kita main 1%, kita sekalian belajar money management aja. Kita coba 100.000 ya, 1% perkiraan 100.000 dari 10 juta ya, setelah 1%, maksudnya 1%. Kita coba tunggu dulu ini ya. Kalau seandainya harga ini nyentuh ke support yang warna merah ini, kita akan coba buy. Kita akan coba naik 3 menit. Kita coba cek di pasar yang lain. Nah ini juga nyaris ada momen. Kita udah nih, samain aja 3 menit, terus 100.000 OP nya. Nanti kalau loss kita kompensasi. Coba belum. Ini juga sama, kita acak aja lah. Kita akan coba buy di sini ya, di pasar ini 3 menit 100.000 buy. Di pasar ini juga belum ya, pasar ini belum, bentar lagi. Pasar ini masih stagnan. Kita coba 5 menit aja lah, pasar ini 5 menit sama ya, 100.000. Atau tunggu detik ini habis dulu, baru kita akan open posisi naik. Banyak trader-trader yang punya channel YouTube ya teman-teman, dan kebanyakan atau mayoritas mereka merekomendasikan kita ketika trading itu harus tenang, jangan panik, terus sebisa mungkin kita kontrol atau jaga psikologis kita supaya ketika loss ya jangan terpancing oleh ini ya, situasi saat ketika kita emosi. Kita harus tenang. Analisa yang cukup bagus kita lihat di pasar ini. Tadi kita OP di sini, terus cuman kita kelamaan ya, 5 menit. Tapi semoga profit. Kita tunggu aja. Kita tunggu ini sampai selesai, terus kita cari pasar ini, cek lagi. Belum ada momen. Tapi kalau misalnya dilihat dari indikator moving average, sebetulnya ini cukup. Belum ya. Tren naiknya juga belum begitu signifikan. Karena ini si garis-garis ini cukup berdempetan. Kalau seandainya ini garis-garis ini jauh, ini menandakan bahwa pasar sedang kuat naik, tren naik. Ini merah. Kita tunggu aja. Ini di pasar ini bentar lagi akan ada momen, tapi kita tunggu dulu. Ini berat. Kita pasang 3 menit aja, 3 menit. Kita buy aja. Kalau loss nanti kita lakukan kompensasi karena saldonya cukup lumayan, jadi jangan panik, nanti kita kompensasi aja. Sebetulnya setiap trader itu masing-masing punya strategi yang kita loss di sini, sayang sekali ya. Kita loss, kita akan coba kompensasi berapa ya, 250.000. 250.000. Kita buy aja, buy.
Tadi kita start dari saldo 10 jutaan ya kurang lebih. Kita nanti akhir kita loss apa profit, saya juga belum tahu, kita lihat aja nanti. Kita coba cari pasar yang lain. Pasar kripto kecil-kecil ya. Coba komoditi. Ini kita melihat dua perbedaan sinyal dari kedua indikator ini. Kalau dilihat dari indikator moving average, sebetulnya ketika ini garis merah ada persilangan ke bawah, sebetulnya ini ada kemungkinan trennya kuat turun. Jadi kita akan tunggu momen dari sinyal RSI 10 aja. Ketika si garis hijau ini nyentuh garis support merah ini, kita akan melakukan posisi naik. Ini masih loss. Semoga ini profit. Kita tunggu momen ya di pasar ini. Di pasar OTC ini kita tunggu momen. Kalau seandainya ini menyentuh support yang warna merah ini, kita akan buy. Ini juga kita loss lagi ya. Kita buy di sini. Ini anggap aja untuk kompensasi ya teman-teman. Tapi sebetulnya ini terlalu berisiko, jangan ditiru lah kalau bisa. Nah, kita profit ya teman-teman di pasar ini. Profit. Kita tunggu lagi momennya. Di sini juga ada momen ya teman-teman, kita buy. Di sini juga saya buy. Nanti kalau ini loss, kita akan posisi naik lagi, kita akan ambil posisi naik, terus investasinya akan di 2 kali lipatkan untuk kompensasi. Pokoknya nanti patokannya ini aja ya teman-teman. Tadi kita start dari angka 10 juta. Bagus, semoga kita profit di sini. Karena kita OP-nya di sini banyak. Ngeteh dulu ya teman-teman biar nggak panik. Sekali lagi saya jelaskan bahwa trading kali ini saya berpatokan terhadap kedua indikator ya. Pertama ini moving average, yang kedua ini RSI 10. Tapi kebanyakan dari tadi OP-nya menggunakan sinyal ini, ngebaca sinyal dari RSI 10. Karena terkadang berlawanan dengan sinyal yang diberikan oleh si moving average ini. Saya pasang moving average untuk perbandingan aja. Oh, naik. Tapi masih ada waktu.
kita profit nih. Mantap. Kita udah balik modal ya tadi, start dari 10 juta balik modal. Semoga ini juga profit. Ini juga kelihatannya bakal profit. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa saya pikir siapapun itu tradernya, apapun strategi yang mereka lakukan atau yang mereka pakai, saya pikir nggak ada strategi yang 100% bisa profit. Kalau 70%, 80% ya mungkin bisa. Karena bisa jadi strategi itu nggak penting. Yang paling penting bisa jadi bahwa kita harus betul-betul menguasai psikologis kita dan money management supaya kita bisa mengontrol. Ini aduh loss kita ya. Mana nih, pasar mana barusan loss? Kita OP lagi di sini ya teman-teman. Baik. Nah, ini kita profit. Sepertinya durasi video ini akan sedikit lama, tapi nggak apa-apa ya, karena ini nanggung. Kita cari OP di beberapa pasar, cari marketnya lumayan, pakai marketnya lumayan banyak, karena kita nyari momen dengan menggunakan sinyal RSI sama moving RSI sih, cari momen menggunakan sinyal RSI. Waduh, ini jauh ya. Saya siapkan kompensasi ya. $700, $500 aja. Tunggu. Terus turun, kita tunggu dulu ke bawah. Sip. Kita oke aja. Oh, kepencet. Inti untuk nutup ini ya, karena kemungkinan ini loss, tapi semoga ada pergerakan candle yang tiba-tiba naik. Tapi slow sih, candlenya slow. Kenapa saya juga berani open posisi di sini? Alasannya ya, karena setiap kali open posisi kita harus punya alasan. Yang pertama karena melihat dari garis hijau ini udah melewati support merah ini. Terus kalau kita perbandingkan di sini juga ada kan support nih, sebelumnya ada support. Nah, ini harganya berat nih, candle berat, nggak bisa melewati support yang sebelumnya. Tapi kalau seandainya support ini ketembus sama harga candle ini, ada kemungkinan terus-terusan tren bakal turun. Tapi kalau seandainya misalkan support ini nggak ketembus, ada kemungkinan pembalikan arah harga. Nah, tuh lihat kan ada kenaikan. Momennya kelewat, harusnya tadi kita di sini oke. Nah, profit ya. Yang tadi kita anggap bakal loss ternyata profit. Saya ulangi teman-teman, kuncinya di sini kita melihat sinyal yang diberikan oleh indikator RSI 10. Jadi ketika garis merah ini menyentuh support atau resisten, kita akan open posisi. Estimasi waktunya sekitar 3 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit. Tergantung ya, tergantung nanti situasi grafiknya seperti apa. Jadi
Jadi dari awal sampai sekarang saya open posisi betul-betul hanya melihat perbandingan dari kedua indikator ini. Yang lebih dominan saya melihat sinyal yang diberikan oleh si indikator RSI 10 ini. Ini kan kebanyakan kita OP dari bawah nih. Kalau seandainya kayak ini nih, kalau seandainya si harga berada di atas atau di titik resisten, ini kan hampir menyentuh nih, hampir menyentuh. Nah, kita perhatikan dari sebelumnya. Di sini kan ada profit ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, yes. Kita perhatikan sebelumnya nih. Grafik atau garis warna hijau ini sudah melewati garis merah atau menyentuh warna merah, dan besar kemungkinan pasti akan kembalikan arah harga, dan terbukti di sini naik ya. Dan sampai menyentuh si resisten atau garis merah yang ada di atas ini. Dan kita lihat ini ada penurunan juga, ada kenaikan juga, turun, terus menyentuh lagi nih, menyentuh garis merah ini. Makanya saya tadi berani OP di sini. Begitu teman-teman. Jadi diusahakan setiap kali kita melakukan open posisi, minimal kita punya alasan kenapa kita melakukan open posisi. Terlepas profit atau loss, minimal kita punya alasan. Jangan sampai kita melakukan open posisi tapi hanya menggunakan pilling. Diusahakan dihindari. Walaupun kita menggunakan pilling, tapi seenggaknya kita baca dulu pergerakan harganya atau situasi candlenya seperti apa, ya biar ada keyakinan tersendiri lah ketika kita melakukan open posisi. Kita akan coba lagi cari momen, kalau ada kita OP lagi, tapi kalau seandainya nggak ada kita stop aja, karena ini juga udah profit ya teman-teman. Memang nggak seberapa, tapi kita tadi start di saldo 10 jutaan dan sekarang menjadi 11.700.000, lumayan lah, lumayan. Dan tadi juga kan kita ketahui nggak 100% profit, kita tadi memainkan 1%, tapi karena ada lossnya saya melakukan kompensasi dan memainkan juga di beberapa market ya. Sebetulnya ini marketnya kan banyak, kita tinggal pilih aja. Ini sekarang marketnya dikit ya, masih tutup, masih banyak yang tutup mungkin. Kita sudahi saja teman-teman. Pokoknya saya ulangi, saya trading kali ini menggunakan patokan dua indikator. Yang pertama moving average, yang kedua RSI 10. Tapi kebanyakan tadi melakukan open posisi berdasarkan sinyal yang diberikan oleh RSI 10 ini. Teman-teman bisa lihatnya di sini. Jadi di sini ada garis merah sebagai resisten atas, dan ini yang di bawah support ya, dan ini pergerakan harga, gambaran pergerakan harga. Jadi kuncinya ketika garis hijau ini menyentuh garis support bawah, teman-teman lakukan OP. Durasinya estimasinya 2 menit, 3 menit atau 5 menit. Begitupun sebaliknya, ketika garis hijau ini menyentuh resisten atas, teman-teman OP turun. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Sebetulnya ini teman-teman bisa ubah-ubah RSI-nya mau berapa, cuman kebetulan kali ini saya menggunakan RSI 10 terus, dan inilah hasilnya. Saya tidak menyarankan teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan, tapi semoga video kali ini bisa memberikan referensi untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.